Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat ya. Semoga tetap semangat, jangan pernah mengeluh, nikmati situasi yang ada. Nah, Ananda semuanya, hari ini Ibu bakal review tentang induksi matematika. Mungkin minggu kemarin itu banyak yang protes ya, aduh ini apaan ya induksi matematika. Nah, hari ini Bu mau bahas, silahkan difahami supaya tidak gagal paham. Ini ada soal, ini soal yang minggu kemarin. Buktikan dengan induksi matematika 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai n itu sama dengan setengah n dikali n plus 1 berlaku untuk semua bilangan positif. Ini maksudnya gimana gitu. Nah, induksi matematika ini sebenarnya pembuktian. Benar nggak sih yang ruas sebelah kiri ini sama dengan ruas sebelah kanan? Nah, sebelum Ibu langsung masuk ke pembuktiannya, Ibu mau ngajak Ananda dulu untuk berhitung anak SD. Misal nih ada 1 tambah 2 tambah 3, kelihatan ya, tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai seterusnya sampai n ini sampai tak hingga artinya. Boleh nggak sampai 1000? Boleh, yang penting dia masih bernilai positif. Yang satu ini namanya n yang pertama atau urutan yang pertama. Ini n ke m. Nah, ini n1, ini sampai n ke 7, sampai n tak hingga berarti n ke m. Kalau misalkan ditanya berapa sih jumlah, berapakah jumlah dari n1 sampai n ke 7? Berarti kalau dia nanya jumlah, otomatis kita jumlahkan ya. 1 tambah 2, kemudian 2 tambah 3, 1 tambah 2 berarti 3 kan? Kemudian 3 tambah 3 berarti 6. 6 tambah 4 10. 10 ditambah 5 berarti 15. 15 ditambah 6 21. 21 ditambah 7 28. Berarti maka jumlah n1 sampai n ke 7 ini 28. Ini kalau kita pakai cara manual, ngitungnya secara manual. Enak kalau misalkan n-nya cuma sampai 7. Gimana kalau misalkan nanti ditanya, misalkan ada soal tes logika, ditanya berapakah jumlah n dari n1 sampai n ke 500. Kira-kira kalau kita ngitungnya pakai cara manual, bisa sampai jenggotan nggak nih ngitungnya? Bisa nggak? Bisa. Nah, makanya ada ini. Kalau kita gimana kalau pakai rumus ini? Kita coba pakai rumus. Tadi di soal, bahwa ruas kiri ini sama dengan sebelah kanan. Setengah n buka kurung n plus 1. Ini rumusnya. Karena tadi diminta, kita buktikan ya, ini pakai cara manual, diminta jumlah n1 sampai n7, maka ini n-nya kita isi 7 karena sampai n7 kan ngitungnya. Berarti setengah kali 7 buka kurung 7 ditambah 1. Berarti sama dengan setengah kali 7. 7 tambah 1 berapa? 8. Pinter semua ya. Kemudian ini setengah 7 kali 8 42. Benar nggak? 7 kali 8 42. Bukan. 56. 56 bagi 2 28. Sama nggak hasilnya dengan cara manual sama rumus? Sama, tapi enakan mana? Ini atau ini?
Ya enakan ini dong. Gimana kalau nanti ditanya sampai N500, kesulitan nggak kesulitan lagi. Kenapa? Kita pakai formula ini. Nah, lalu hubungannya dengan induksi matematika apa, Bu? Induksi matematika membuktikan benar nggak sih ruas sebelah kiri ini sama dengan ruas sebelah kanan? Kalau misalkan benar, berarti kita boleh make untuk semua bilangan yang positif. Makanya inilah dinamakan dengan induksi matematika. Paham? Ya? Induksi matematika itu. Nah, sekarang baru kita bahas contoh yang tadi. Buktikan dengan induksi MTK, apakah ruas sebelah kiri itu sama dengan ruas kanan. Dan kalau terbukti itu berarti bisa berlaku untuk semua bilangan positif. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, langkah pertama itu P1 adalah benar. Ini maksudnya apa? Berarti di langkah yang pertama, untuk ruas yang sebelah kanan ini, ketika kita masukkan N-nya sama dengan 1, maka hasilnya sama nggak ruas kiri dengan ruas kanan? N-nya sama dengan 1, masukin ke sini. Berarti N-nya kan 1 tuh, berarti sama dengan setengah kali 1. Kemudian 1 ditambah 1. Berarti 1 sama dengan 1/2 kali 1. Ini 1 tambah 1 kan 2. Berarti 2 kali setengah berapa? Berarti 1 sama dengan 1. Artinya apa? Ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Artinya ini benar. Nah, langkah pertama sudah benar. Berarti kita bisa langsung masuk ke langkah yang kedua, yang B. Yang B, PK adalah benar. Maksudnya gimana? Setiap yang N, ini variabel N itu diganti dengan K dulu. Kita ganti, kita tulis berarti ya. Kelihatan kan tulisannya? Kalau misalkan tidak kelihatan, nanti silakan komentar di kolom komen. Bilang nanti biar ibu review, biar ibu revisi nanti untuk video berikutnya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah titik-titik N. Ini buat tulis ulang ya soalnya ya. Setengah N biar kelihatan. N ditambah 1. Tadi adalah PK, berarti ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik ditambah K. Karena kesepakatannya tadi K-nya N-nya diganti dengan K, berarti sama dengan setengah K plus 1. Nah, kemudian apa lagi? Ini PK plus 1. Berarti setiap yang ada K ini diganti dengan K plus 1. Berarti ini PK plus 1. Nah, kelihatan ya? Berarti ini 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 4 titik-titik ditambah, berarti ini K. Nah, untuk yang sebelah kiri, ini K ini tetap ditulis, baru ditambah K plus 1. Kemudian sebelah kanan setengah K-nya ganti K plus 1, K plus 1. Kemudian ini ada K lagi, berarti ini buka kurung lagi, K ditambah 1. Ini ada 1, berarti ditambah 1. Kita pelan-pelan ya, biar paham. Berarti ini sama dengan dari sini ke sini, ini sama dengan ini kan? Berarti bisa ditulis setengah K ditambah 1. Kemudian buka kurung, ini kita tulis lagi K ditambah 1. Nah, sama dengan setengah K ditambah 1, buka kurung, K ditambah, ini bisa dijumlah ya, ditambah 2. Nah, paham? Sampai sini? Bismillah ya, paham. Kemudian kita sederhanakan lagi, berarti menjadi setengah buka kurung K plus 1 ditambah 2 K plus 1 tutup kurung sama dengan setengah
K ditambah 1, ini K ditambah 2. Mungkin ada yang nanya, Bu, ini kok bisa seperti ini? Kan awalnya ini gini, kok bisa jadinya seperti ini? Nah, ingat, waktu kelas 1 itu ada sebuah rumus formula di mana A ditambah B, kemudian ada C ditambah D. Ini sama dengan A kali C plus D ditambah B kali C plus D, ya enggak? Substitusi. Nah, kalau sama berarti ini enggak ada bedanya dengan ini, dengan yang di atas ini. Coba aja kalikan, dia bakal menghasilkan tidak merubah nilai, kita hanya mengganti supaya lebih sederhana. Nah, dari sini kita peroleh, berarti ini setengah K plus 2 K plus 1. Nah, sama dengan setengah K plus 1 K plus 2. Ruas kiri sama ruas kanan udah sama belum? Udah, artinya apa? Ini terbukti. Berarti formula ini bisa kita pakai untuk semua bilangan positif. Kalau buktikan 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 2n-1 itu sama dengan n kuadrat menggunakan induksi matematika. Kita jawab dulu ya, nomor 2. Berarti yang nomor 2 kita buktikan dulu bahwa P1 itu adalah benar. Nah, kita coba jawab. Kalau misalkan n-nya 1, maka 1 sama dengan, ini kan n kuadrat nih, berarti 1 kuadrat, berarti 1 sama dengan 1. Bu, emangnya n-nya harus 1 terus ya, Bu? Boleh nggak 2? Boleh. Kalau misalkan kamu mau membuktikan bahwa n-nya 2, benar nggak? Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Tinggal kita masukkan. Kalau misalkan di sini 2, maka n-nya 2, berarti kan ini n1, ini n2, berarti di sini 1 ditambah 3 kalau n-nya 2. Kemudian n kuadrat, karena ininya 2 berarti 2 pangkat 2, 1 tambah 3 kan 4, berarti 4 sama dengan 4. Sama kan? Berarti benar. Bu, gimana kalau saya mau nyoba n-nya 3? Ya boleh, nggak masalah, kita coba n-nya sama dengan 3. Berarti ini n1, n2, n3, tulis semua. 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan, n-nya kan 3, ini kan rumusnya kuadrat, berarti 3 kuadrat. 1 tambah 3, 4, tambah 5, 9. 3 kuadrat 9, artinya yang untuk yang pertama terbukti. Berarti kita bisa lanjut ke PK-nya. Berarti setiap yang ada n kita ganti dengan K. Kita tulis lagi. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai seterusnya ditambah 2K dikurang 1 sama dengan K pangkat 2. Kemudian merubah n menjadi K, merubah K menjadi K plus 1. Ya enggak? Oke, kita coba. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 seterusnya. Ingat, kalau dia yang ruas sebelah kiri, ininya kita tulis dulu. Ditambah 2K-1 ditambah baru K ini kita ganti dengan K plus 1, berarti 2K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Nah, coba dipahamin ya, pelan-pelan. Berarti ini sampai sini, ini sama dengan K kuadrat. Berarti ini K kuadrat. Ditambah, ini Ibu kurung dulu biar tidak gagal paham. 2 kali K, 2K, 2 kali 1 berarti tambah 2, ini ada min 1 berarti kurang 1 sama dengan
K plus 1 kuadrat kalau kita sederhanakan berarti ini sama dengan K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Kira-kira ruas kiri sama ruas kanan udah sama belum? Belum, Bu. Oke, ruas kirinya bisa kita sederhanakan nggak? Bisa, sederhanakan dulu. K pangkat 2 ditambah 2K. 2 kurang 1 bisa? Bisa, berarti ini plus 1. Ruas kanan kita tulis lagi. K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Ruas kiri sama ruas kanan udah sama? Sudah, Bu. Berarti ini terbukti. Artinya apa? Formula ini bisa kita pakai untuk semua bilangan yang positif. Nah, sekarang kita jawab soal yang nomor 3. Dari soal yang nomor 2, carilah nilai jumlah n yang ke-30. Menggunakan yang pertama menggunakan rumus induksi. Yang pertama menggunakan induksi matematika. Tadi kita dapat induksinya adalah n pangkat 2. Maka untuk n 30-nya, kalau n-nya 30, berarti n kuadratnya adalah 30 pangkat 2. Maka nilainya 900. Berarti n jumlah dari n pertama sampai n ke-30 adalah 900. Ini kalau kita pakai cara induksi. Nah, gimana kalau misalkan kita pakai cara manual? Yang B, pakai cara manual. Berarti ada 1, 3, 5, kemudian angka berapa lagi? Angka 7. Loh, kok 7, Bu? Lihat, 1, 3, 5. Ini kan merupakan bilangan ganjil. Berarti ini 9, ini 11. Berarti ini n yang pertama, ini n kedua, ini n yang ketiga, sampailah nanti n yang ini n yang ke-30. Ini n-nya sampai yang ke-30, n 30. Jumlahkan 1 tambah 3 berapa? 4 tambah 5 1 tambah 3 4 tambah 5 9 tambah 7 16, seterusnya sampai n yang ke-30. Berapa hasilnya? Berapa totalnya? Kira-kira sama nggak nanti hasil manual ini sama ini? Nah, tugas Ananda cari hasil ini secara manual. Kumpulkan hari ini juga. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Semoga meskipun sedikit, semoga paham apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa di komen videonya kalau misalkan ada yang kurang jelas atau apa, komen positif biar nanti menjadi bahan revisi Ibu untuk video pembelajaran berikutnya. Cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan Ananda semua bisa paham. Kalau misalkan Ananda semua jaga kesehatan, jangan kemana-mana, makan yang cukup, tidur yang cukup, dan kerjakan tugas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.